selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakalan reading tentang apa yang akan terjadi di kehidupan zodiak Virgo ya di minggu ketiga September 2025. Oke, buat para Virgo, coba langsung aja kita fokuskan dulu untuk tarik energinya kamu di sini Virgo. Sekali lagi. 2025. Oke teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga, bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri. Jadi kalau lagi ada masalah bisa banget personal reading ya. Siapa tahu dapat saran-saran terbaik. Plus jadi wadah curhat juga sih ya. Sebagai wadah kamu untuk curhat biar enggak stres sendiri mikirin permasalahan yang kamu punya, oke? Dan bisa dapat saran-saran terbaik juga. Virgo, langsung aja di minggu ketiganya Virgo ada apa aja kak? Aku melihat di minggu ketiga di sini Virgo ada beberapa dari kamu yang sepertinya akan melakukan pembayaran ya. Pembayaran, mungkin cicilan-cicilan ya, mungkin udah jatuh temponya kali ya di minggu ketiga ini. Ada beberapa yang akan melakukan pembayaran, dan aku melihat juga ada perubahan yang lumayan positif soal kondisi keuanganmu, dan ada kayak pemulihan juga di sini soal keuangan. Terus juga di minggu ketiga ini ya Virgo, aku melihat kamu sepertinya butuh waktu untuk ini deh ya, untuk istirahat. Sepertinya butuh banyak waktu untuk istirahat. Terlihat seperti kelelahan Virgo ini. Butuh waktu buat istirahat, butuh waktu untuk menenangkan pikiran ya. Lalu juga di minggu ketiga ini aku melihat ada hal-hal yang terkadang bikin kamu jadi insecure, merasa lemah, merasa nggak berani lah gitu ya. Kayak nggak berani untuk bangkit gitu. Ada hal-hal yang menjadi unek-uneknya kamu, cuma terpaksa mungkin dipendam sendiri, nggak bisa banyak cerita ke orang-orang. Apakah karena mungkin alasan privasi, orang nggak ada yang bisa dipercaya kak ya? Kalau berat banget bisa banget personal reading teman-teman ya. Siapa tahu dengan personal reading di sini bisa minimal tuh kamu bisa ngelepasin gitu, ada tempat untuk ngelepasin perasaan kamu. Plus juga mungkin untuk apa ya istilahnya di sini, meringankan beban kali ya, beban pikiran, beban perasaan kamu. Privasi aman terjaga teman-teman ya. Terus juga di minggu ketiga ini aku melihat karena mungkin juga kayak lelah banget, capek banget, ini lebih kelelah secara perasaan juga aku melihat Virgo ini. Kamu terkadang jadi banyak malesnya gitu, karena sepertinya memang kurang waktu juga untuk istirahat. Males, terus juga kecewa di sini. Kecewa pada sesuatu yang membuat kamu tuh jadi males untuk bertindak, untuk apa ya istilahnya, untuk lebih rajin karena udah kecewa. Orang yang kecewa sama sesuatu pasti dia udah males buat ngelakuin tugasnya kah, kerjaannya kah gitu contohnya ya. Dan juga di minggu ketiga ini aku melihat Virgo lumayan sensitif, bahkan sangat sensitif secara perasaan. Mungkin juga ya nggak bisa disinggung kamu di sini, karena pasti akan kerasa banget sama kamu ya. Apa yang orang ngomongin ke kamu, perasaan kamu tuh lagi lembut-lembutnya gitu ya. Bayangin aja, orang nih ya, udah kurang waktu istirahatnya, udah banyak banget beban pikirannya, terus disindir-sindir lagi ya. Siapa yang akan tahan kan? Pasti duar gitu ya. Emosinya habis itu. Dan aku melihat juga hati-hati soal kehilangan uang di minggu ketiga ini. Kehilangan uang yang gimana kak ya? Kehilangan uang yang ini berkaitan dengan pengeluaran kamu juga sih ya. Kehilangan uang karena diri sendiri itu ya, karena pengeluaran yang terlalu berlebihan. Hati-hati, kehilangan uang yang over budget. Nah, untuk sesuatu yang katanya apa tuh self reward, padahal sebenarnya pemborosan. Hati-hati kamu ya. Terus juga di minggu ketiga ini aku melihat ada yang mencoba untuk masuk istilahnya menyentuh kehidupan seorang Virgo, ngacau lah ke dalam kehidupannya kamu, mengacau gitu. Aku melihat ada orang-orang yang mencoba untuk gangguin kamu, masuk ke dalam kehidupannya kamu, mungkin kepo sama kehidupannya kamu, gimana caranya di sini bisa
gangguin kehidupannya Virgo biar jadi nggak harmonis. Hati-hati ya, apalagi buat yang kirim-kirim sihir atau apalah ke kamu harus hati-hati itu ya, bentengi dirimu. Terus di minggu ketiga ini juga aku melihat dalam keluarga ada potensi bahwa akan terjadi hubungan yang nggak stabil gitu di dalam hubungan keluarga, baik keluarga, bisa keluarga inti, bisa keluarga besar kamu, ada hubungan yang nggak stabil seperti itu. Artinya bisa terjadi masalah mungkin ada masalah yang berkaitan dengan perpisahan, broken home, perceraian, atau di sini pokoknya ada masalah sih aku melihatnya. Ada suatu kondisi yang lagi istilahnya agak gonjang-ganjing gitu ya, tapi nggak semua Virgo ya. Oke, dan aku melihat apapun itu juga gosip tentang kamu juga ada loh di minggu ketiga ini. Jadi di minggu ketiganya aku rasa bukan minggu yang mudah untuk kamu lalui, tapi setidaknya ya, meskipun banyak orang-orang yang ngegosipin kamu atau ngomong-ngomongin kamu, aku melihat pada akhir minggu ketiga kamu akan melalui proses recover atas semua beban-beban yang kamu rasakan mungkin di awal sampai ke tengah minggu ketiga nanti. Jadi yang namanya hidup pasti ada masalah kan, nggak mungkin hidup kita santai-santai aja, santuy-santuy aja nggak ada masalah, nggak mungkin. Dan mungkin masalah itu memang lagi datang ke kamu di minggu ketiga, nggak kamu buat sendiri, terkadang orang lain yang menghadirkannya buat kamu. Tapi menjelang akhir minggu ketiga kamu akan bisa menyelesaikan itu dan recover gitu ya, di sini terhadap beban-beban pikiran yang ada atas permasalahan di awal tadi gitu. Selanjutnya mari kita klarifikasi lagi pesan ya. Kita lihat pesan dari semesta buat Virgo di minggu ketiga ini seperti apa. Oke. Yang pertama di sini kamu dipesankan katanya apa ya, kayak raihlah cinta gitu ya, raihlah segala sesuatunya dengan penuh cinta dan kasih sayang Virgo. Jadi jangan sampai kamu gara-gara banyak masalah menjadi seseorang yang nggak punya perasaan gitu ya. Raihlah segala sesuatunya dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terus yang kedua di sini kamu juga dipesankan, coba lihat balik ke dalam kehidupannya kamu, kilas balik lagi ke dalam kehidupannya kamu, apa saja hal-hal yang sudah kamu terima, apa saja pencapaian-pencapaian yang sudah kamu dapatkan, apa saja tujuan yang sudah kamu capai. Dan kalau udah kamu lihat di sini, kalau kira-kira oh ini udah tercapai, checklist. Nah, set tujuan baru gitu ya untuk kedepannya gitu, agar kamu nggak stagnan di satu posisi doang. Terus yang ketiga kamu juga dipesankan segala sesuatunya di dalam kehidupan ini laluilah dengan penuh kebijaksanaan gitu dalam setiap tangga kehidupan yang kamu miliki. Oke, jadi masalah apapun harus dihadapi dengan penuh kebijaksanaan Virgo. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak yang bisa terkoneksi dengan Virgo di minggu ketiga September ini ada apa aja? Zodiak energi paling kuat ya. Ada Taurus, Scorpio, sesama Virgo, Leo. Itu saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Virgo.